Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang review materi setelah UTS. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Mas Fiulil Afandi dengan NPM 2008101020. Yang kedua ada Ariel Sambali dengan NPM 200810101029. Yang ketiga ada saya sendiri, Firil Aurelia Zara dengan NPM 200810101029. Yang keempat ada Muhammad Abi Prakosa dengan NPM 200810101232. Dan yang terakhir ada Sabrina Lelasari dengan NPM 200810101224. Berikut merupakan konteks materi. Yang pertama ada main memory, yang kedua virtual memory, yang ketiga mass storage system, yang keempat file system interface, yang kelima file system implementation, yang keenam I atau O system, yang ketujuh protection. Main memory. Memori merupakan pusat pengoperasian sistem komputer modern. Memori terdiri dari array besar byte, masing-masing dengan alamatnya sendiri. Pengikatan data dan instruksi dapat dilakukan pada beberapa fase atau waktu. Yang pertama, waktu kompilasi. Jika lokasi memori diketahui secara a priori, kode absolut dapat dihasilkan. Harus mengkompilasi ulang kode jika memulai lokasi perubahan. Yang kedua, ada waktu load. Harus menghasilkan kode yang dapat dipindahkan jika lokasi memori tidak diketahui pada waktu kompilasi. Yang ketiga ada waktu eksekusi. Jika proses dapat dipindahkan selama eksekusinya dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya, maka pengikatan harus ditunda hingga waktu berjalan. Selanjutnya yaitu ada logical versus physical address space. Terdapat dua jenis alamat memori. Yang pertama, logical address. Alamat yang di-generate oleh CPU relatif untuk satu proses atau program. Yang kedua ada physical address. Alamat fisik dilihat dari sudut pandang main memory, absolut untuk semua proses atau program. Pegging. Metode dasar untuk mengimplementasi pegging melibatkan pemecahan memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut sebagai bingkai dan memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama yang disebut sebagai halaman. Selanjutnya yaitu ada skema terjemahan alamat. Alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi menjadi dua. Yang pertama nomor halaman P. Digunakan sebagai indeks ke tabel halaman yang berisi alamat dasar dari setiap halaman dalam memori fisik. Yang kedua ada offset halaman D. Dikombinasikan dengan alamat dasar yang untuk menentukan alamat memori yang dikirim ke unit memori. Berikutnya ada implementasi tabel halaman. Tabel halaman disimpan di memori utama terdiri dari tiga. Yang pertama, register dasar tabel halaman, PTBR menunjuk ke tabel halaman. Yang kedua ada register panjang halaman tabel, PTLR menunjukkan ukuran tabel halaman. Yang terakhir untuk satu tabel halaman dan untuk satu data atau instruksi. Selanjutnya yaitu 3 alasan sistem operasi seluler seperti iOS dan Android tidak mendukung pertukaran. Yang pertama, perangkat seluler ini biasanya menggunakan memori flash dengan kapasitas terbatas dan swapping. Hindari karena kendala ruang ini. Yang kedua, kilat memori dapat mendukung sejumlah operasi tulis sebelum menjadi kurang dapat diandalkan. Dan yang terakhir biasanya ada throughput yang buruk antara memori utama dan memori flash. Virtual memory.
Memori virtual adalah teknik yang memungkinkan eksekusi proses yang tidak sepenuhnya ada di memori. Selanjutnya, memori virtual mengabstraksi memori utama ke dalam array penyimpanan yang sangat besar dan seragam, memisahkan memori logis seperti yang dilihat oleh programmer dari memori fisik. Copy on write. Copy on write adalah teknik umum yang digunakan oleh beberapa sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Kerpu harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa proses anak tidak mengubah ruang alamat induk. Karpu dimaksudkan untuk digunakan saat proses anak memanggil eksekutif segera setelah penciptaan karena tidak ada penyalinan halaman karpu. Tracing. Jika suatu proses tidak memiliki halaman yang cukup, tingkat kesalahan halaman sangat tinggi. Kesalahan halaman untuk mendapatkan halaman lalu mengganti bingkai yang ada, tetapi dengan cepat perlu mengganti bingkai kembali. Penyebab tracing. Sistem operasi memonitor penggunaan CPU. Jika penggunaan CPU terlalu rendah, kami meningkatkan derajat multiprogramming dengan memperkenalkan proses baru ke sistem. Mengalokasikan memori kernel. Kernel meminta memori untuk struktur dengan berbagai ukuran. Beberapa memori kernel harus bersebelahan, yaitu untuk perangkat I/O, mengalokasikan memori dari sekuen ukuran tetap yang terdiri dari halaman bersebelahan. Memori dialokasikan menggunakan pengalokasi power of 2. Interlock I/O. I/O interlock halaman terkadang harus terkunci penyimpanan. Pertimbangkan I/O halaman yang digunakan untuk menyalin file dari perangkat harus dikunci dan dipilih untuk digusur oleh algoritma penggantian halaman. Contoh sistem operasi. Windows. Menggunakan permintaan paging dengan pengelompokan. Query membawa halaman mengelilingi halaman patahan. Proses ditugaskan set kerja minimum dan set kerja maksimum. Working set minimum adalah jumlah minimum halaman yang proses dijamin ada di memori. Suatu proses dapat ditetapkan sebanyak halaman hingga set kerjanya maksimum. Lalu Solaris. Solaris ada load free, disk free, min free. Paging dilakukan dengan proses backout. Backout memindai halaman menggunakan algoritma jam yang dimodifikasi. Scheduled adalah tingkat di mana halaman dipindai. Ini berkisar dari pemindahan lambat ke pemindahan cepat. Backout dipanggil lebih sering tergantung pada jumlah gratis memori tersedia. Paging prioritas memberikan prioritas untuk memproses halaman kode. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang storage system. Hard disk drive. Secara konseptual, HDD relatif sederhana. Setiap piringan disk memiliki bentuk melingkar yang datar, seperti CD. Diameter piringan umum berkisaran antara 1,8 hingga 3,5 inci. Kedua permukaan piring ditutupi dengan bahan magnetik. HDD adalah unit yang disegel dan beberapa sasis yang menahan HDD, memungkinkan pelepasannya tanpa mematikan sistem atau sasis penyimpanan. Ini berguna ketika sistem membutuhkan lebih banyak penyimpanan daripada yang dapat dihubungkan pada waktu tertentu atau ketika perlu mengganti drive yang buruk dengan drive yang berfungsi. HDD scheduling. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menggunakan hardware efisien untuk disk drive. Ini berarti memiliki waktu akses dan disk yang cepat lebar pita. Meminimalkan mencari waktu karena mencari waktu sama dengan mencari jarak. Disk bandwidth adalah jumlah total byte yang ditransfer, dibagi dengan total waktu antara permintaan layanan pertama dan penyelesaian dari transfer terakhir. Input output permintaan meliputi input atau output mode, alamat disk, memori alamat, jumlah sektor yang akan ditransfer. OS mempertahankan antrian permintaan per disk atau perangkat dan disk menganggur dapat langsung bekerja pada input output permintaan. Jika sibuk berarti disk yang bekerja harus mengantri algoritma pengoptimalan. Hanya masuk akal jika antrian ada. Jika ada antrian,
Tujuan utama dari algoritma penjadwalan disk adalah untuk memenuhi permintaan disk dari antrian permintaan input dan memutuskan jadwal kapan permintaan ini akan diproses. NVM scheduling. Beberapa penjadwalan SSD telah mengeksploitasi properti ini dan hanya melakukan permintaan tulis yang berdekatan. Melayani semua permintaan baca dalam urutan FCFS. Pembuatan permintaan input-output bukan oleh aplikasi tetapi oleh perangkat NVM yang melakukan pengumpulan sampah dan manajemen ruang disebut menulis amplifikasi dan dapat sangat mempengaruhi kinerja penulisan perangkat. Storage attachments. Komputer mengakses penyimpanan dalam 3 cara. Yang pertama, host terlampir, yang kedua, terhubung jaringan, dan yang ketiga, cloud. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu File System Interface. File System merupakan implementasi file dengan menggunakan disk. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Perangkat fisik ini merupakan suatu perangkat penyimpanan yang biasanya non-volatil, sehingga data yang disimpan tidak akan hilang ketika aliran listrik terputus. File adalah barisan byte dengan ukuran yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah, dari 0 sampai batas yang sangat besar. Operasi pada file, yang dimana adalah penciptaan file, yang kedua adalah menulis file, ketiga adalah membaca file, yang keempat adalah memposisikan kembali, kelima ada menghapus file, keenam ada memotong file, ketujuh ada OpenFI untuk mencari struktur direktori untuk entry FI dan memindahkan isi entry-nya ke memori. Dan yang terakhir ada close FI, yang dimana berguna untuk memindahkan isi entry FI di memori ke struktur pada disk. Selanjutnya ada atribut file. File mempunyai atribut, di mana atribut ini bervariasi antara sistem operasi satu dengan sistem operasi lainnya. Tetapi biasanya terdiri atas beberapa atribut sebagai berikut. Yang pertama ada name atau nama, yang kedua ada type atau tipe, yang ketiga ada size atau ukuran, yang keempat ada protection atau proteksi, dan yang kelima dan terakhir ada date, time, and user identification, yang dimana adalah ada tanggal, waktu, dan identifikasi user. Lalu selanjutnya ada access method. File menyimpan informasi yang digunakan harus bisa diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Informasi dalam file dapat diakses dengan beberapa cara sebagai berikut. Cara yang pertama ada sequential access, yang dimana informasi dalam file diproses secara berurutan, satu demi satu catatan. Mode akses ini adalah yang paling umum. Misalnya editor dan compiler biasanya mengakses file dengan cara ini. Cara yang kedua, direct access. Metode lain adalah akses langsung atau akses relatif. Di sini, file terdiri dari panjang tetap catatan logis yang memungkinkan program untuk membaca dan menulis catatan dengan cepat, tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung didasarkan pada model disk file, karena disk memungkinkan akses acak ke blok file apapun. Yang terakhir, order access method, di mana metode akses lain ini dapat dibangun di atas metode akses langsung. Metode ini umumnya melibatkan pembangunan indeks untuk file. Dengan file besar, file indeks itu sendiri mungkin menjadi terlalu besar untuk disimpan di dalam memori. Salah satu solusinya adalah membuat indeks untuk file indeks. File indeks utama berisi pointer ke file indeks sekunder yang mengarah ke item data aktual. Selanjutnya ada direktori struktur. Struktur direktori adalah sebuah koleksi dari node yang berisi informasi tentang semua file. Kedua struktur direktori dan file berada pada disk. Organisasi direktori adalah direktori yang diatur secara logis untuk mendapatkan efisiensi pada lokasi file dengan cepat, penamaan yang nyaman untuk pengguna, dan pengelompokan logis dari file dengan memiliki sifat misalnya semua program Java, semua game, dan lain-lain.
Ada 3 struktur direktori yang dikenal. Yang pertama ada struktur direktori bertingkat, yang kedua ada direktori berstruktur pohon, dan yang ketiga ada direktori berstruktur graf. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi 13, File System Implementation. File System Structure. File System Structure memiliki struktur file logical storage unit dan collection of related information. File system yang berada pada penyimpanan sekunder atau disk menyediakan antarmuka pengguna ke penyimpanan, pemetaan logis ke fisik, menyediakan akses yang efisien dan nyaman ke disk dengan memungkinkan data disimpan. Alur dari layer file system adalah application programs, logical file system, file organization module, basic file system, input auto-output control, dan device. Fungsi layering berguna untuk mengurangi kompleksitas dan redundansi, tetapi menambahkan overhead dan dapat menurunkan kinerja. File System Operation. Struktur dan operasi yang digunakan untuk mengimplementasikan operasi file sebagai berikut. 1. Overview. Pada penyimpanan, sistem file mungkin berisi informasi tentang cara memboot sistem operasi yang disimpan di sana, jumlah total blok, jumlah dan lokasi blok bebas, struktur direktori, dan file individual. Yang kedua adalah usage. Sekarang file telah dibuat, itu dapat digunakan untuk input atau output, namun pertama-tama itu harus dibuka. Panggilan nsopen meneruskan nama file sistem ke logis. nsopen sistem call pertama-tama mencari tabel file terbuka seluruh sistem untuk melihat apakah file sudah digunakan oleh proses lain. Jika ya, arsipkan entry tabel per proses terbuka dibuat dengan menunjuk ke tabel file terbuka seluruh sistem yang ada. Ketika sebuah proses menutup file, entry tabel per proses dihapus, dan jumlah buka entry di seluruh sistem dikurangi. Ketika semua pengguna yang telah membuka file menutupnya, semua metadata yang diperbarui disalin kembali ke struktur direktori berbasis disk, dan entry tabel file terbuka seluruh sistem dihapus. Directory Implementation. Pemilihan algoritma alokasi direktori dan manajemen direktori secara signifikan mempengaruhi efisiensi, kinerja, dan keandalan sistem file. Yang pertama, linear list. Metode paling sederhana untuk mengimplementasikan direktori adalah dengan menggunakan daftar linear nama file dengan pointer blok data. Metode ini sederhana untuk diprogram, tetapi memakan waktu untuk dieksekusi. Kerugian sebenarnya dari daftar entry direktori linear adalah bahwa menemukan file memerlukan pencarian linear. Informasi direktori sering digunakan dan pengguna akan melihat jika aksesnya lambat. Yang kedua adalah hash table. Struktur data lain yang digunakan untuk direktori file adalah tabel hash. Di sini daftar linear menyimpan entry direktori, tetapi struktur data hash juga digunakan. Tabel hash mengambil nilai yang dihitung dari nama file dan mengembalikan pointer ke nama file dalam daftar linear. Oleh karena itu, ini dapat sangat mengurangi waktu pencarian direktori. Kesulitan utama dengan tabel hash adalah ukurannya yang umumnya tetap dan ketergantungan fungsi hash pada ukuran itu. Allocation methods. Metode alokasi mengacu pada bagaimana blok disk dialokasikan untuk file. Yang pertama bersebelahan, kedua tertaut, dan yang ketiga adalah tabel alokasi file atau FAT. Metode alokasi mengacu pada bagaimana blok disk dialokasikan untuk file. Setiap file menempati set blok yang berdekatan. Performa terbaik dalam banyak kasus sederhana saja hanya lokasi awal blok, dan panjangnya jumlah blok diperlukan. Masalah yang meliputi yaitu 1. Menemukan ruang pada disk untuk file, yang kedua mengetahui ukuran file, yang ketiga adalah fragmentasi eksternal, kebutuhan pemadatan offline, waktu henti atau online. Metode terbaik tergantung pada jenis akses file bersebelahan bagus untuk berurutan dan acak. Tertaut baik untuk berurutan, tidak acak. Deklarasikan tipe akses saat pembuatan file bersebelahan atau tertaut. Di indeks lebih kompleks.
Akses blok tunggal bisa membutuhkan 2 blok indeks membaca kemudian data blok baca. Pengelompokan dapat membantu meningkatkan throughput, mengurangi overhead CPU untuk NVM. Tidak ada kepala disk sehingga diperlukan algoritma dan optimasi yang berbeda. Menggunakan algoritma lama, menggunakan banyak siklus CPU, mencoba untuk menghindari gerakan kepala yang tidak ada tujuannya adalah untuk mengurangi siklus CPU dan jalur keseluruhan yang diperlukan untuk input atau output. Free space management. Karena ruang penyimpanan terbatas, kita perlu menggunakan kembali ruang dari file yang dihapus untuk file baru. Jika memungkinkan, disk optik tulis sekali hanya mengizinkan satu penulisan ke sektor tertentu. Dan dengan demikian, penggunaan ulang secara fisik tidak memungkinkan. Untuk melacak ruang disk kosong, sistem mempertahankan daftar ruang kosong. Daftar ruang kosong mencatat semua blok perangkat gratis yang telah dialokasikan, yang tidak dialokasikan ke beberapa file atau direktori. Yang pertama pengelompokan, yang kedua penghitungan, dan yang ketiga adalah space maps. Sistem file ZFS Oracle ditemukan di Solaris dan beberapa sistem operasi lain. Dirancang untuk mencakup sejumlah besar file, direktori, dan bahkan file sistem, yaitu di ZFS. Kita dapat membuka hierarki sistem file. Efisiensi and performance. HDD dan media penyimpanan lain yang memungkinkan blok ditimpa untuk pembaruan hanya memerlukan daftar gratis untuk mengelola ruang kosong. Blok tidak perlu diberlakukan khusus saat dibebaskan. Blok yang dibebaskan biasanya menyimpan datanya, tetapi tanpa penunjuk file ke blok tersebut, hingga data ditimpa saat blok berikutnya dialokasikan. Yang pertama, efisiensi. Penggunaan ruang perangkat penyimpanan yang efisien sangat bergantung pada alokasi dan algoritma direktori yang digunakan. Misalnya, inode Unix telah dialokasikan sebelumnya pada sebuah volume. Yang kedua adalah kinerja. Pada HDD, setelah pencarian dilakukan, track dibaca ke dalam cache disk, mulai dari sektor di bawah kepala disk, yaitu mengurangi waktu latensi. Pengontrol disk kemudian mentransfer sektor apapun permintaan ke sistem operasi. Selanjutnya adalah recovery. Pemeriksaan konsistensi, membandingkan data dalam struktur direktori dengan blok data pada disk, dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Bisa lambat dan terkadang gagal. Gunakan program sistem untuk mencadangkan data dari disk ke disk lainnya, perangkat penyimpanan, pita magnetik, disk magnetik lainnya, atau optik. Memulihkan file atau disk yang hilang dengan memulihkan data dari cadangan. Sistem file terstruktur log atau penjurnalan. Merekam setiap pembaruan metadata ke sistem file sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis ke log. Sebuah transaksi dianggap berkomitmen setelah ditulis ke log berurutan, terkadang ke perangkat atau bagian disk yang terpisah. Selanjutnya adalah the WAVL file system. WAVL file system. Sistem file WAVL write anywhere file layout berkontribusi pada ketersediaan data tingkat tinggi sambil menyediakan wadah penyimpanan data yang dinamis dan fleksibel menggunakan teknologi volume fleksibel serta perlindungan data menggunakan RAM non-volatil terintegrasi dan kemampuan checksum tingkat blok. Sistem file WAVL dirancang khusus untuk bekerja di alat NFS. Fokus utama adalah pada algoritma dan struktur data yang digunakan WAVL untuk mengimplementasikan snapshots, yang merupakan clone read-only dari sistem file aktif. WAVL menggunakan teknik copy on write untuk meminimalkan ruang disk yang digunakan snapshots. Ini adalah gambar tata letak file WAVL. Sistem file ini mirip dengan Berkeley Fast File System dengan banyak modifikasi. Ini berbasis blok dan menggunakan inode untuk mendeskripsikan file. Setiap inode berisi 16 pointer ke blok atau blok tidak langsung. Milik file yang dijelaskan oleh inode. Setiap sistem file memiliki inode root.
Semua metadata tinggal dalam satu file. Semua inode ada dalam satu file. Peta blok bebas di file lain, dan peta inode bebas di file ketiga. Input-output sistem. Peran sistem operasi dalam input-output komputer adalah untuk mengelola dan mengontrol operasi input-output dan perangkat input-output. Kontrol perangkat yang terhubung ke komputer adalah perancang sistem operasi. Input-output hardware. Komputer mengoperasikan banyak sekali jenis perangkat. Sebagian besar masuk ke dalam umum pengkategorian perangkat penyimpanan, disk, kaset, perangkat transmisi atau koneksi jaringan seperti Bluetooth, dan perangkat antarmuka seperti layar, keyboard, mouse, audio. Application input-output interface. Ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam satu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan pada perangkat input-output. Pendekatan ini yang dinamakan dengan interface aplikasi input-output. Performance. Input-output adalah faktor penting dalam kinerja sistem. Input-output sering meminta CPU untuk mengakses drive, mengeksekusi device drive, kode, dan penjadwalan proses secara efisien, sewaktu memblok dan unblock. Hasil konteks switch men-stress ke CPU dan hardware stage-nya. Input-output juga memberitahukan ketidakefisienan mekanisme penanganan interupsi dalam kernel. Dan input-output meload dump memori bus saat data copy antara pengendali dan memori fisik, dan juga saat copy antara kernel buffers dan aplikasi data space. Mengcopy data semua permintaan ini adalah salah satu kekhawatiran dalam arsitektur komputer. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu protection. Peran proteksi dalam sistem komputer adalah untuk menyediakan mekanisme penegakan kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya. Kebijakan ini dapat ditetapkan dengan berbagai cara. Beberapa ditetapkan dalam desain sistem, sementara yang lain dirumuskan oleh manajemen sistem. Yang lain lagi ditentukan oleh pengguna individu untuk melindungi sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya ada Principle of Protection atau prinsip dari proteksi. Prinsip panduan hingga prinsip dengan hak istimewa terkecil. Yang pertama, ada program, pengguna, dan sistem harus diberikan secukupnya hak istimewa untuk melakukan tugas mereka. Yang kedua, izin yang ditetapkan dengan benar dapat membatasi kerusakan jika entitas memiliki bug atau disalahgunakan. Yang ketiga, ada bisa statis, selama sistemnya masih hidup dan selama prosesnya masih hidup. Atau dinamis, yang dimana diubah oleh proses sesuai kebutuhan. Lalu ada domain beralih dan eskalasi hak istimewa. Kompartemenisasi adalah proses melindungi setiap komponen sistem individu melalui penggunaan izin khusus dan pembatasan akses. Kompartemenisasi diimplementasikan dalam berbagai bentuk, dari zona demilitarisasi jaringan atau biasa kita sebut dengan DMZ, hingga virtualisasi. Selanjutnya ada access matrix. Access matrix adalah model keamanan status proteksi dalam sistem komputer. Ini direpresentasikan sebagai matriks. Access matrix digunakan untuk mendefinisikan hak-hak dari setiap proses yang dieksekusi dalam domain sehubungan dengan setiap objek. Baris matriks mewakili domain dan kolom mewakili objek. Setiap sel mewakili himpunan hak akses yang diberikan kepada proses domain, berarti setiap entry I atau J mendefinisikan himpunan operasi yang dapat dijalankan oleh proses dalam domain di objek OJ. Selanjutnya ada mandatory access control atau yang biasa kita sebut dengan MAC. MAC adalah sebuah mekanisme untuk mengontrol pengguna atau suatu proses yang memiliki akses ke sumber daya dalam sebuah sistem. Kebijakan yang dilakukan oleh MAC ditentukan untuk memfasilitasi pengelolaan dalam memelihara pengontrolan akses ke sumber daya. Perencanaan dalam sebuah sistem
Mac mempunyai 3 bentuk pengontrolan yang harus dipertimbangkan, yaitu policy, models, and mechanism. Contoh Mac yang bagus adalah tingkat akses Windows untuk admin, pengguna biasa, dan namu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas kekurangan kami. Sekian dan terima kasih.